memang itu yang kalau sekali aminya. Masuk mulai. Lagi. Jam kan bilang oke siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mengawali untuk sesi kedua ini, jadi tadi yang sesi pertama itu tadi kita sudah dari podcast ya, podcast, edukasi podcast. Tadi sesi pertama kita sudah dari Bapak Kepala UPT dengan beberapa sesi-sesi diskusinya, tanggapannya, pendapat dan beberapa harapannya tentang podcast ini. Nah, sekarang untuk sesi kedua kita akan berbincang-bincang dengan salah satu yang mengusung podcast ini ya. Podcast ini yaitu Vokasi Podcast. Saya sedikit agak belibet ya menyebutkan namanya podcast. Soalnya kita terbiasa dengan podcast. Kalau ternyata ini agak gimana ya? Agak unik. Podcast, Vokasi Podcast. Nah, untuk mengawalinya sebelum kita lebih lanjut, mungkin saya ingin menyapa dulu para narasumber ya. Kita mau menyapa dulu dari selamat siang Pak Wahyu, Haikal, Samsian. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baiknya. How are you, Haikal? Oh, very good. Okay. Thank you so much. Ya. Nah, sekarang sebelum kita ke Haikal nih, karena di sini topik kita adalah tentang brand and be yourself. Untuk mengawalinya adalah saya mau ke Pak Wahyu dulu ya, Pak Wahyu. Saya ingin bertanya nih gimana? Apa sebenarnya? Saya mohon maaf ini ya, soalnya di sini kita orang sedang mengadakan seni. Jadi sedikit ada kebisingan, jadi ya apa lah ya, menjadi sebuah kita dari tadi mengadakan podcast ya. Ya, yang lanjut lagi. Apakah ada tanggal khususnya kenapa dipilih hari ini yang menjadi launching dari Vokasi Podcast ini, Pak Wahyu? Apakah ada tanggal khusus sebenarnya? Apakah dari kemarin sudah ingin di launching tapi tidak jadi begitu? Apakah ada tanggal khusus kenapa harus hari ini atau tidak ada apa-apa begitu? Ya. Bagaimana Pak? Sebenarnya sudah jauh hari-hari itu. Kemarin hari Senin rencana, tapi belum maksimal mic-nya. Kemudian hari Selasa ada kesibukan urus sesuatu, dan hari ini baru sempat. Itu pun tadi ya buru-buru karena apa ya? Sebenarnya kemarin sore waktu habis pulang dari Pindrang itu mau benahi kameranya, tapi belum sempat. Jadi tadi pagi saya sudah benahi. Jadi ini sebenarnya hari Rabu apa ya? Hari Rabu tidak ada tanggal spesial. Tidak ada, cuman kepingin saja jadikan hari ini. Memang hanya sempatnya hari ini ya. Iya, sempat. Oh ya, oke. Jadi karena beberapa kendala mungkin ada peralatan ya, Pak Wahyu. Iya, betul. Iya, menarik sekali. Jadi intinya namanya maaf ya, lain ya. Kita bisa sekali sejahtera juga di sini ya. Iya. Sebagai supporter dari mereka. Ya, jadi sebenarnya adanya podcast ini juga untuk sebagai sarana kepada community. Jadi mungkin nanti selanjutnya para anak-anak yang ada di DKT community bisa memanfaatkan podcast ini, bagaimana kalian bisa mengedukasi teman-teman kalian dan mungkin ada beberapa agenda-agenda lain yang bisa dilakukan di sini. Kemudian apa tadi ya? Saya yang dikatakan bahwa yang vokasi. Apa sebenarnya itu Vokasi ya slogan SMK. Ya. Artinya bukan hanya apa ya? Iya, bukan. Semua. Iya, berarti dari jurusan-jurusan lain yang ada di
orang dari MKM, for example, apakah dari perikanan bisa ke sini? Bisa. Oke, bisa sekali. Ini tujuan saya juga salah satunya bukan cuma DKP saja yang bisa berbagi cerita di sini, bisa juga jurusan lain, nautika dan perikanan. Ini terkhusus pada mata pelajaran bahasa. Nah, kemudian ada juga salah satu yang poin pentingnya, jika ada anak-anak atau siswa yang sudah meraih prestasi, kita podcastkan di sini. Di mana sih alurnya sehingga dapat juara seperti ini? Termasuk Ya, ini artinya kalau misalnya ada sebuah kegiatan perlombaan ya, yang dilakukan oleh anak-anak dari SMK Negeri Pindrang, ya, bisa berbagi atau sharing di tempatnya di podcastnya. Oh ya, oke. Sangat menarik sekali. Oke. Ya mungkin itu ya untuk kepada Pak Wahyudi mungkin nanti closing statementnya dipersiapkan ya Pak Wahyudi ya. untuk terakhir nanti di sesi terakhir kita ada closing statement. Bisa. Silakan dicari-cari, mungkin mau cari di Google closing statementnya nanti apa ya. Iya, kalau harapannya kan tadi sudah ada dari Bapak Kepala UPT SMK Negeri Pindrang, mungkin ada harapan juga dari Pak Wahyudi. Ya, harapan saya ruangan ini ada, fasilitas ruangan ini ada supaya dipergunakan sebaik mungkin dan terkhusus kepada guru-guru yang ada di SMK Negeri Pindrang, marilah kita sama-sama membesarkan nama sekolah melalui podcast ini. Ya. Luar biasa sekali Pak Wahyudi ya. Semoga ini bisa menjadi model. Jadi rekan-rekan guru yang lain bisa menjadikan Pak Wahyudi sebagai role modeling ya. Ya karena kita sudah ada ini termasuk program baru yang ada di Pindrang, program baru podcast. Ya salah. Saya salah sebut lagi podcast ya. Podcast vokasi podcast. Oke, nah sekarang kita lanjut kepada Haikal. How are you Haikal? Saya menanyakan lagi nih kabarnya. How are you? I'm fine. I'm so Okay. You don't ask me. How are you? I'm very well. Okay. Nah, oke. Di sini saya ada tampilan video dari Haikal waktu tampil pada saat anggaran pada saat anggaran speech speech ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. First of all, praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for the wisdom of faith, wisdom of knowledge, that we can gather this place properly. God willing and bless. Don't forget to give prayers and prayer. Especially salat to our friend Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Properly, at the end of the invitation, we will all be given a multiple. And also, I want to give you some tips, some advice on our side. First, always wait and give this to yourself of the first principle. You can do. Ya, menarik sekali tadi kita sudah melihat video, cuplikan video dari Haikal Junior Thomas. Ya, salah satu dari member Innisfat juga ya. Ya mungkin sebelumnya karena mungkin beberapa di sini ada yang belum mengenal Haikal, mungkin bisa you can introduce yourself, mungkin bisa diperkenalkan dulu. You can speak English, you can speak Indonesian, bisa? So, it means I can mix. Okay. First of all, hello everyone. My name is Haikal Junior Thomas, and I'm the one of the student from PT SMK Negeri Pindrang. And the major that I take is main charge nautical. You guys can class, you can see my outfit. So different between the other students here. Alright. Well, actually, I was not even expecting that I would move in here. Yeah. Well, Why? first, my parents told me to take this major, the major nautical major. Huh?
if we wanted to take this menu, we have to go first. We have two options from outside the camp. First, Sulawesi Utara. Di situ ada tempat jurusan Nautika juga. Oh, di sana Iya, ada. ada di sana tapi Oh, itu yang ada yang beasiswanya ya? iya, beda. Yang ada beasiswanya itu seharusnya saya begitu dari Sumatera. Oh, Sumatera. Iya, di Sumatera. Di SMK atau saya lupa. Tapi orang mama saya, my mom wants to be close to my family. Yang keluarga saya cuma yang dekat, yang ada di Indonesia cuma di Sulawesi. Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Di Selatan. Sidrap ya? Iya, di situ. Oh iya. Jadi samping pertama itu rencananya mau di SMK Bahari. Ya, oh di Parepare. Iya, yang di Parepare itu. Iya. Tapi dengar dari keluarga, kalau ternyata ada jurusan Nautika di dekat sih, yang di Desa Ujung Delo, Iya. ya udah jadi tempat saya itu. So that's why I'm here and yep. All that I just can say I'm the one of the students of Google Days. Iya. Ya, yang menyarankan untuk bersekolah di sini, how's your cousin ya? Iya, smart home. Siapa lagi namanya? Natasha. Natasha, yang pernah juga sekolah di sini ya? Oh iya. Saya. Oke. Ya itu sedikit perkenalan dari Haikal. Ya memang Haikal ini adalah berasal dari Malaysia. Iya, Malaysia. Saudara sama Upin Ipin. Ya udah. Iya, hampir saudara ya sama Upin Ipin ya. Gimana kabarnya? Apa? Ini. Tanah. Ya oke. Mengenai tentang perkenalannya tadi, memang Haikal ini berasal dari Malaysia. Ya, kita menyenggol lagi nih tentang topik kita di Brave and Be Yourself. Ya, saya sedikit sebelum Haikal ini meraih juara 1 di sekabupaten wilayah 8 plus wilayah 8 itu Parepare, Pitron, Baru, plus Pangkep dan Sidrap. Jadi 5 kabupaten meraih juara 1 untuk English speech. Sebelum meraih juara 1 ini, memang saya sering mendengar bahwa pintarnya memang Haikal, ya, pintarnya memang Haikal bahasa Inggris. Jadi memang sudah sepatutnya untuk mendapatkan juara 1 karena memang basically you have background ya, mempunyai background bahasa Inggris memang dari sananya memang. Ya, jadi saya ingin bertanya nih, apakah memang masuk di andalan camp ini, masuk di pada perlombaan English speech ini, apakah memang karena keinginan sendiri, your passion, your hobby, atau memang karena ingin mencoba-coba saja? Oke, first of all, maybe bisa dibilang kayak coba-coba aja dulu. Ya. Why? Karena pertama kali bisa ngomong di depan umum di daerah sini ya. Karena pasti beda bagaimana suasana di kalau orang tua kita juga kita ngobrol atau ngomong di depan ramai yang betul-betul bukan di tempat tinggal kita. Ya. Oke. Jadi bisa dibilang dulu. Saya coba-coba saja. Coba-coba saja. Iya. Ada culture shocknya gitu begitu. Iya. Ketika pada saat sampai ke sini mungkin ada contoh gitu culture shocknya. Aduh, begini orang Sulawesi begini, saya orang Indonesia, apakah ada? Ada. Bisa dulu. Ya, I didn't mean orang lain. Iya, ada ya. Pertama itu dari cara bukan dari mana fisik sih, tapi Iya. dari the way they looking at us. Iya, Yeah. And when I was talking in front of them, all the eyes just straight to me, and Yeah. they not even talking at each other. They're just focusing on me. So basically, in my mind, they said, Yeah. Maybe from your voice. yeah, maybe because Yeah. of my voice actually. They say that I was smart. Yeah. Why you keep so your voice so deep? Ya. Kenapa sih suara penontonnya gitu? Apakah kamu merokok gitu? Enggak. Kayak ini lah. Ini beneran, ini aku nggak ada apa-apa suara nggak paksain, nggak apa-apa, nggak pernah ngerokok juga jadi. Di situ pertama mereka langsung shock. First of all, the way they see me, their reaction was shock. And secondly, the way they're speaking, maybe they realized that I was not from here, man. Ya. Setelah speech itu,
setelah bubar pas lomba itu, mereka langsung berkumpul ke saya terus mereka bilang, kita dari daerah sini ya. Oh, jadi mereka langsung. Iya, mereka nyadar gitu kalau saya bukan dari sini. So I was like, oh, memang mereka benar-benar nyadar ya kalau ada seseorang yang bukan dari daerah sini. Pasti mereka bilang, oh ternyata ada sosok seorang Haikal dari SMK Negeri 7 Pinrang yang berasal dari Tao. Tahu ya? Tahu dari Tahu itu Malaysia itu ya. Yarji. Upin ya, Jarjit. Oke. Oh ya, saya sedikit mau menanyakan tentang family. Ada berapa bersaudara Haikal? Saya 3 saudara dan saya Anak sulung. Oh ya, anak. dan saya memiliki 2 adik. Oh, duanya ini perempuan. Iya, 2 perempuan. Itu sudah berumur? Adik saya yang kedua, dia sekarang menduduki di kelas 8 SMP dan umurnya sekarang menginjak di usia 12 tahun. Dan Nah, adik ini yang saya, kedua. iya ini yang kedua dan yang terakhir ini adik saya masih SD. SD. Iya, dia sekarang masih berada di bangku kelas 2 SD. Kelas 2 Kelas 2 SD. Dia baru 7 tahun. Kelas 2 SD berarti 6, 7, 8 hampir dari 8. Oh, kalau Haikal saja ini yang sampai ke sini sudah bisa berbahasa Inggris yang wow luar biasa begitu, pasti exactly ya, your sister pasti bisa juga berbahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia tidak, Kalau bahasa Indonesia kan belum terlalu lancar. tapi ada keinginan lanjut juga di sini. Iya, ada. Terutama ini adik saya yang baru kelas SMP, kelas 8 SMP. Ya, pas kami lagi ngobrol, dia pernah bilang kan, Kak, kayaknya mungkin aku mau juga di sekolah sini. Oh iya. Seru dari mana? Seru dari mana? Mau ambil Naudi kan juga. Iya. Seru dari mana? Enggak, pas lihat kakak banget dapat achievement begitu ya kan. Kalau tidak aktif di sekolah. Padahal dulu pas SMP dia dapat achievement juga, tapi nggak terlalu tinggi sih. Oh iya, dulu waktu di sana kamu mempunyai memang apa yang seperti yang dikatakan di achievement atau memang orangnya memang pendiam? Nggak terlalu pendiam sih, tapi bisa kayak menyatu dengan suasana. Kalau suasana dia lagi cantik, kalau suasananya lagi cenderung tidak ada orang yang mau ikut arus saja. Jadi bisa dibilang tidak terlalu introvert deh. Ya. I knew that I think you are introvert ya. Iya, Introvert, not extrovert. Iya, Oke. Ya, saya berpikirnya seperti itu waktu awal-awal saya mengenal Haikal, mengenal Fahri, bahwa Haikal dengan Fahri, jadi Fahri bestinya Haikal, Fahri dengan Haikal, saya bilang, oh ternyata ketemuan lah ini mereka berdua orang-orang introvert. Jadi kalau mereka berdua ketemu ya cuma mereka berdua saya yang paham bahasanya. Kalau saya masuk ya saya tidak nyambung lagi apa yang mereka katakan ya. Ya menarik sekali. Nah sekarang, waktu andalan ke kita kembali lagi nih andalan game ya. Sebelum perlombaan itu apakah ada persiapan selanjutnya yang dilakukan? Untuk persiapan kayaknya satu aja. Mental. Iya, mental. Ya. Apakah mental block? Ya. Bisa dibilang kayak kadang itu tiba-tiba kayak terkena panic attack. Oh. Yeah, panic attack. Do you know panic attack? Yes, of course, because I feel it sometimes. Even though when there's a lot of people in front of me, sometimes I feel. What do you feel? I don't know, I feel like I'm shaking and sometimes I do feel nervous sometimes. Tremor, Yeah. nervous. Yeah, just nervous I feel. Oh, And yeah. sometimes my voice is cracking when I talk a lot in front of people. Especially when the people that I don't know, like example like that. Jadi
Itu pertama mental ya saya siapkan karena memang benar-benar apa kayak bukan daerah sini susah Iya. bicara bukan Oke. dan untuk persiapan kedua itu kayaknya ya cuma aktif aja. Nah ini persiapan yang kedua kan dalam pidato ini itu ada teks ya kan, basic teks. Nah di dalam teks itu semasa saya melihat peserta lain banyak kan yang tidak hafal. Jadi ini Oh, ya. jadi ini mungkin dalam pikiran saya mungkin lebih baik kalau memang ada kalimat atau satu perkataan yang dilupai kenapa tidak dicari. Nah itu jadi saya siapkan memang Masih improve. iya gitu. to improve my language. Saya sediakan memang nanti misalkan saya Iya. salah seperti ini mungkin saya cari dulu dari bagian mana atau penjelasannya kalau saya lupa dan seperti itu. Oke, berarti memang benar-benar mempunyai persiapan yang benar-benar matang. Yang pertama adalah mental, dan yang kedua adalah naskahnya ya, Iya, naskahnya naskah. yang jika memang dilupa kita bisa improve ya, improve. Ya betul sekali. Jadi memang kalau dalam hal hafalan memang harus seperti itu. Kalau kita lupa ya, kalau kita bisa mengimprove, Iya. improvisasi naskah kita. Ya oke. Kemudian ya pengalamannya, saya ingin menanyakan pengalaman menarik ketika dalam camp. Apakah ada pengalamannya mungkin? Kalau saya habis udara saya waktu ketika saya ke sana, Oh iya. setelah lama saya ke sana saya melihat mereka itu sudah matanya di bawah matanya sudah hitam seperti mata panda. Kayaknya sudah begadang ya. Beberapa jam tidurnya. Kalau mau bilang itu hari pertama tidurnya mungkin tidak sampai 3 jam. Paling nggak 2 jam saja. Because karena itu pas baru sampai di lokasi itu memang persiapan pemasangan tenda. So Oh ya. sudah selesai itu aku lebih milih latihan sih, aku lebih mempersiapkan diri daripada untuk jalan-jalan untuk melihat sekitar lokasi dan ya pengalamannya itu yang paling seru sih. Ya, walaupun itu agak menyakitkan karena kita berkadang tapi lebih kayak creating a memory for me. Oh Ya, iya. itu pengalaman yang luar biasa sekali. Dan also saya juga melibatkan teman-teman ada sampai yang kesusahan Iya. juga karena saya memanggilnya ayo temani dulu semuanya. Sahrul ya, Sahrul. Sahrul. Itu Teman-teman yang lain. ketua OSIS juga tetapi terus. Menemani Haikal bergadang ya. Nanti marah ini pakai rumah lama ya. Jangan bergadang, jangan bergadang. Bergadang. Iya. Pengalaman menarik artinya selama dalam camp ini adalah best experience ya. Ada pengalaman menarik dan pengalaman yang terbaik yang ini pertama kali atau tidak? Pernah sebelumnya? Sebelumnya di Malaysia ya pernah. Oh pernah juga. Tapi camp juga? Bukan bukan. camp ya. Tapi yang kalau mau bilang pertama kali lomba camp itu ini pertama. Oh ya, kalau di Malaysia mungkin like kontes ya? Iya, Kontes. kontes. Nah, kalau sekarang ada campnya, ada kontesnya. Oke. Jadi this is the first time ya. Oke, nah ini yang juga menarik ini pertanyaan saya. Kan sudah mendapatkan hadiah, hadiahnya piala ya, sama sertifikat. Mungkin nanti bisa dilihat sama keluarganya nih. Kira-kira hadiahnya ini diperuntukkan untuk siapa? Apakah untuk your family atau ada special one? Ya. Untuk hadiahnya first itu pertama sebenarnya saya kan itu ada hadiahnya ya uang pertama. Oh iya. Ada uangnya. Iya, Oke. Itu pertama saya buat tabungan saya sendiri untuk kedepannya ya kan. Pertama nanti untuk kelas selanjutnya apalagi sudah tidak lama untuk pembuatan BSD ya. Iya. Dengan jurusan informatika. Iya, benar. Di situ saya kumpul itu hadiahnya untuk keperluan saya kedepannya. Dan untuk hadiah yang kedua itu membuat orang tua saya bangga. Iya. The first time when my mom saw that I was holding the trophy and the certificate. Mudah-mudahan nanti dinonton ya. Mama, halo papa. Ya, lalu nanti YouTube-nya nanti. Iya. Pertama
mom's crying and she said she's proud of me. Dan dia bilang memang benar-benar bangga banget bisa lihat kamu aktif seperti ini. Dan my dad also say the same things, and all my sister were screaming saying, "Oh, abang juara satu!" Luar biasa. And one apa ya? Speechless ya. Speechless ya. Termasuk saya sebenarnya ya ketika saya mengatakan bahwa Haikal ini juara satu ya. Saya meneteskan air mata. Luar biasa sekali karena apa ya, butuh bukan perjuangan bagaimana ya seperti yang saya katakan tadi bahwa memang Haikal ini dari solonya memang ya, backgroundnya memang sudah mempunyai kompetensi, sudah mempunyai keahlian dan kemampuan untuk berbahasa Inggris. Dan mungkin saya tidak berbuat apa-apa, saya cuma memberikan sebuah dorongan, saya memberikan motivasi kepada Haikal pada saat dia tampil. Jadi saya tidak bersumbangsi apa-apa sebenarnya untuk Haikal. Tidak. Sebenarnya itu juga beberapa besar ya. Di sini pun apa jalan lain. Wiran juga. Tidak usah. Saya nanti menangis di sini. Ya, intinya saya so proud of you, sangat bangga sekali dengan pencapaian Haikal. Mulai dari saya kenal Haikal dari kelas sebelumnya, saya sedikit flashback bahwa ketika saya Pak Is mengatakan kalau saya punya itu anak wali namanya Haikal dari Malaysia. Sama tuh mau masuk dari Inggris, mau masuk Inggris Club. Dia tanya sama saya begitu kan? Saya bilang, kalau dari Malaysia pasti pintar gitu. Gitu. Kalau dari Malaysia sudah pintar itu tidak perlu masuk Inggris Club. Makanya saya tidak pernah menawarkan diri kepada Haikal karena saya juga agak malu karena saya tahu bahwa kompetensinya lebih tinggi daripada saya. Iya, ketika Haikal nyamperin saya pada saat itu, mem saya bisa ikut Inggris Club, harus kebanggaannya bahkan luar biasa sekali. Haikal mau join di Inggris Club ya, dan bisa membawa nama baik SMK Negeri 7 tingkat di 5 kabupaten. Oke, pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita. Sepatah kata untuk your family. Alright, first of all, especially for my mom, dad, Pak. Terima kasih banyak atas dukungannya, walaupun jauh dari pulau sana ke pulau sini, tetapi Mama dan Bapak selalu bersama saya. Dan ya, tanpa without you, I think I was nothing, because you guys the only one that say something that make me feel like I want to improve, and I want to show you that if people can, why I can't. Yes. Jadi terima kasih banyak, Ma, especially for you. Kalau bukan tanpa dukungan Mama sama Bapak, mungkin aku cuma sebatang kayu tanpa daun. Masya Allah, luar biasa ya. Ini apakah di sini ada bawang? Kayaknya ada bawang ya di sini ya. Bisa dipakai sih. Iya. Oke, yang terakhir untuk Pak Wahyudi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, closing statement-nya Pak, mungkin ada. Saya sih singkat saja. Jangan takut bereksperimen. Jangan takut gagal, karena sesungguhnya kegagalan itu adalah sesuatu yang tertunda. Jadi sesuai dengan topik kita, be brave and be yourself. Artinya berani itu adalah ketika kita mau maju. Walaupun kita sebenarnya tahu sudah maju saja. Iya, maksudnya kita tidak perlu kita sudah takut, tetapi kita tetap maju, itu namanya berani. Kita sudah takut, tapi kita tetap maju, itulah namanya berani. Be yourself, jadi yang intinya Haikal, sebenarnya be yourself ini terkhusus pada Haikal bahwa
apapun jati dirinya Haikal dari Malaysia ke sini, be yourself ya. Yeah, just be yourself and be Yeah. brave. Iya, be yourself, be brave. Oke, thank you so much. Terima kasih kepada Pak Wahyudi, kepada Haikal. Terima kasih Pak Lady. Ya, semoga di sesi kedua kita podcast ini bisa memberikan beberapa manfaat buat teman-teman atau sahabat-sahabat semua. Ya, terakhir mungkin saya mau sedikit iklan nih. Jadi tadi saya agak diwawancarai dengan dari DKP Community, diwawancari, kemudian saya dikasih ini ya, dikasih gantungan kunci vokasi podcast dengan pulpennya ini bisa untuk Ya, iPad baik. bisa ya? Iya, Bisa. ini atau yang ini? Itu yang Yang ini di atas. Untuk garuk-garuk bisa. bisa. Iya, jadi DKP Community atau DKP dari SMK Pendidikan juga mempunyai produksi Wah. untuk Promo. apa ini gantungan kunci, pulpen ini juga ada. Jadi ini bisa nanti ya sekali sini promosi kita ya, Pak Wahyudi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita selalu Ya. berbahagia, happy, dan thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.